Di Sabtu kuno rumeksa ing awan, di Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulungmu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Ini masih terkait dengan ijazah Bapak Jokowi. Jadi beritanya semakin menggelitik dan sudah pasti, sudah bisa dipastikan 100% keabsahan ijazah Bapak Jokowi asli dan dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Kenapa saya bilang asli? Ya karena universitas tersebut sudah mengatakan bahwasanya ijazah Bapak Jokowi memang dikeluarkan di UGM. Ini statement yang tidak terbantahkan. Namun karena orang sakit hati, ya, orang mau membuat kegaduhan, orang mau membuat masalah, ya terus saja opsi-opsi mereka dan apa yang mereka mau dan inginkan harus sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ya tidak ada penyelesaiannya. Apapun itu nggak akan selesai. Walaupun ditunjukkan aslinya, ya kan, dikasihkan kepada mereka, justru ini akan memperkeruh keadaan. Masalahnya akan bertambah rumit. Maka langkah yang dilakukan oleh Bapak Jokowi juga sudah benar, bahwa ijazah tidak ditunjukkan kecuali diminta oleh pengadilan. Nah ini kalau diminta oleh pengadilan, kalau tidak diminta juga nggak perlu ditunjukkan. Kenapa? Ya karena itu barang pribadi. Barang pribadi ngapain kita tunjukkan kepada orang lain? Tidak ada urgensinya, tidak ada korelasinya. Nah itu ya teman-teman ya. Nah, terkait dengan kasus penyelidikan ijazah Bapak Jokowi sudah rampung dan polisi juga sudah mengumumkan bahwasannya melalui digital forensik ini keasliannya sudah teruji, dan untuk itu Dokter Tifa dimintain keterangan. Nah, sekarang lanjut ke penyidikan. Bagaimana kasusnya? Tentu ini akan berubah menjadi kasus hukum pidana. Yang tadinya ini adalah perdata, sekarang menjadi pidana. Kenapa? Karena ada unsur menghasut, ada unsur provokasi, yang pasti adalah ada unsur merusak nama baik seseorang, yaitu pemilik ijazahnya. Siapa? Bapak Jokowi. Nah, di sini saya membawa oret-oretan ini, membawa tulisan. Ini Dokter Tifa mengatakan, kok buru-buru mengejar target mau memenjarakan dia. Nah, ini sebenarnya bukan buru-buru. Kenapa? Ini sudah lama, masyarakat malahan sudah kelamaan menunggu ini, ya, menunggu Dokter Tifa ini masuk penjara. Sudah kelamaan, masyarakat sudah geram. Ini sudah lama kasus ini, 2 bulan lebih sejak pelaporan, ini nggak diproses-proses sama Pak Polisi. Kenapa? Ya karena Pak Polisinya memberikan kesempatan
kepada panjenengan Dokter Tifa dan teman-temannya ini untuk mengklarifikasi, untuk mencari bukti-bukti yang valid. Nah, jangan meneliti sesuatu hal yang fata morgana. Kenapa fata morgana? Karena yang dia teliti itu bendanya nggak karu-karuan, asalnya dari mana. Asal comot di media sosial, mana bisa diteliti. Nah, kalau kita melihat penelitian yang dilakukan Roy Suryo, itu ELA, di-downloadnya di Play Store. Ya, akurasinya pasti tidak ada. Itu aplikasi untuk apa? Ya itu ya. Nah, lanjut, Dokter Tifa ini juga mengatakan apa yang dijerat hukum kepada mereka ini tidak relevan. Menurutmu tidak relevan. Ya, sudah jelas sampean menghasut orang. Akhirnya orang terprovokasi, demo di UGM, geruduk rumah Bapak Jokowi, seperti yang Rijal Fadila juga lakukan, memaki-maki, mau menggantung Jokowi, juga Egy Sudana dan lain-lain. Apalagi Rismon Sianipar mau menguliti Bapak Jokowi, ya kan, menguliti Polri. Nah, ini kan problem. Nah, ini ya. Nah, terus selanjutnya ada niat tidak baik katanya menurut Dokter Tifa. Yang punya niat tidak baik ini siapa? Yang punya niat tidak baik ini Dokter Tifa. Lah untuk apa panjenengan meneliti dokumen orang lain? Lah apa istilahnya hak panjenengan meneliti apa? Kalau panjenengan katanya punya hak meneliti pejabat publik, kenapa punya Ibu Megawati nggak panjenengan teliti, punya Pak SBY nggak panjenengan teliti, punya Pak Prabowo nggak panjenengan teliti? Coba saja diteliti semuanya, apa yang akan terjadi. Nah, selanjutnya ya, ijazahnya tidak pernah tahu, tidak pernah ditunjukkan dan tidak pernah melihat. Jadi selama ini yang panjenengan teliti apa? Fata morgana, imajinasi. Ya kan, akhirnya panjenengan ini membangun narasi-narasi yang tidak jelas. Karena apa? Karena panjenengan pengen di sini berorkestrasi, ya, mencari panggung supaya terkenal dan nanti orang-orang yang panjenengan dukung di pemilihan presiden selanjutnya ini bisa menang. Ini menurut teori panjenengan, tapi ini justru akan merusak kredibilitas panjenengan sendiri, ya, karena yaitu tadi. Setelah dilakukan penyidikan dan di sini panjenengan tidak menjawab, ya, tidak menjawab karena memang tidak pernah melihat ijazah asli. Kembali lagi, jadi yang diteliti selama ini apa? Nah itu. Nah, kalau panjenengan ingin saling menghormati, apakah panjenengan juga menghormati dan menghargai Bapak Jokowi? Tentunya tidak. Nah ini kan salah, ini kan kacau. Ya, panjenengan yang tidak menghormati orang, panjenengan tidak menghargai orang, tapi panjenengan pengen dihormati. Selanjutnya panjenengan menyebut nama Kris Komari. Nah ini ya teman-teman, ini yang dicari-cari sebenarnya. Orang-orang di belakang orang-orang ini, ya. Ada orang siapa di belakangnya Dokter Tifa dan kawan-kawannya ini. Ya, ini dicari ini, Kris Komari ini siapa. Lalu ada Pak Medi katanya, Pak Medi Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Ini yang memberikan fasilitas, yang memfasilitasi. Ini juga harus dicari nanti. Ini fasilitas apa? Nah, ini ya. Jadi semakin terkuak, semakin ke sana semakin jelas. Banyak orang yang akan terkait, betul yang disampaikan oleh pihak kepolisian, ini akan banyak orang yang nanti bisa masuk penjara dan terseret gara-gara ini. Ini sudah ada nama-nama ini, mulai disebut oleh Dokter Tifa ini, Kris Komari, ada Pak Medi, ada Agus Winarto, ya. Ini siapa ini? Nah, itu ya. Dan yang pasti sekarang penyelidikan tentang ijazah ini sudah selesai. Sekarang lanjut ke penyidikan. Nah, tidak lama lagi Dokter Tifa pasti akan dimasukkan ke penjara sesuai dengan prediksi dan terawangan saya sebelumnya. Dan Dokter Tifa juga sudah mengatakan tidak terima dengan video di acara Rakyat Bersuara. Loh, kok tidak terima? Itu kan acara televisi.
ya itu sah, sudah disiarkan secara nasional. Makanya ngapain panjenengan datang di sana? Sebetulnya di sini Aiman juga mengatakan itu sebagai bentuk klarifikasi untuk semua orang. Oke sahabat, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.